Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah, channel yang berisi tentang keilmuan. Kali ini saya akan share cara penanganan pertama kasus serangan stroke, dan yang kedua cara mengobati stroke. Nah, seseorang itu ketika mengalami tekanan darah yang tinggi, hipertensi, ini bisa berakibat pecahnya pembuluh kapiler otak. Kalau pembuluh kapiler otak ini pecah, darah meluber, menempel di otak ini konslet, saraf ini konslet, akhirnya apa? Tidak berfungsi, jadinya stroke. Maka seseorang yang pertama kali terjadi serangan stroke, ini biasanya pembuluh kapilernya belum pecah, tapi dia sudah maksimal, bengkaknya sudah maksimal, tekanan darahnya tinggi, dia menekan otak itu tertekan oleh pembuluh darah kapiler ini, sehingga fungsi otak ini terganggu. Indikasinya apa? Macam-macam. Bisa jadi tangannya kaku, susah untuk gerak. Bisa jadi lidahnya ini kalau bicara sudah mulai cidal, pelo kalau orang Jawa, sudah kaku lidah ini. Bisa jadi di pipi ini kalau diraba ini kurang sensitif. Macam-macam indikasinya. Ini awal sebelum terjadinya stroke, ini sudah mulai menyerang. Kalau mengalami kejadian seperti itu, untuk menghindari pecahnya pembuluh kapiler otak, ini pembuluh kapiler kan sudah menekan otak ini, jadi otak ini tertekan oleh pembuluh kapiler yang bengkak ini, terjadi gangguan tadi. Nah, untuk menghindari pembuluh kapiler agar tidak sampai pecah, tidak menjadi stroke yang tidak mengalami stroke seperti itu, agar tidak sampai ke stroke. Nah, ini caranya, tekanan darah ini harus segera dikurangi. Tekanan darah yang di mana? Yang di otak. Jadi tekanan darah ini ada tekanan darah ke organ, ada tekanan darah ke otak. Jadi ada tekanan jantung itu ada yang sistolik, ada yang diastolik. Seperti itu. Nah, yang tekanan darah ke otak ini harus dikurangi secepatnya. Caranya gimana? Caranya dilakukan terapi al-fasdu, terapi fasad. Kalau Anda punya pena untuk begam, silakan pakai pena untuk begam. Tinggal ngisi jarum begam seperti mau pembekam biasa. Masukkan, sudah masuk ini, ya kan? Ini diputar biar jarumnya keluar, pasang lagi kalau sudah itu. Titik yang di fasdu yang mana? Ujung-ujung jari, ibu jari. Ini dipencet. Misalkan ini ibu jari, ini bisa pencet. Ini udah siap ini. Jadi ini gini, tetap gini. Jadi pas ini kan agak rendangkan dikit, tempel pas ini, pas bareng mencet bareng ini. Jadi ada suatu kamuflase, dirasa sakit, tidak begitu sakit karena orang merasakan dipencetnya, padahal ini pas bareng dengan dipencet tuh ini nusuk, cetok 4 kali tusukan. Habis itu
diurut, pencet, keluarkan darah. Keluarkan darah sampai habis. Ganti jari-jarinya sama 4 kali tusukan. Penceti turut-turut, pencet habis sampai nggak keluar darah. Bersihkan pakai tisu tentunya. Sama ini 5, ini 5. Kalau sudah kaki, jari-jari kaki di fasdu. Ini gejala stroke insya Allah mereda. Nah, setelah di fasdu tadi, minum herbal yang menurunkan tekanan darah. Kalau ada buah labu Jepang, labu siam separuh diparut, kan, akhirnya diminum. Kalau tidak ada labu siam, daun salam. Biasanya setiap rumah itu punya daun salam. Kalau ada 19 lembar. Kalau nggak ada ya secukupnya, seadanya. Mungkin adanya cuma 5 itu direbus atau direbus, dinginkan, diminumkan. Daun salam kalau memang tidak ada yang lain. Misalkan kok malam hari susah nyari jamu, seperti itu. Jadi yang pertama di fasad dulu. Habis itu turun minum jamu, penurun tekanan darah. Insya Allah tidak berlanjut ke stroke, gejala stroke tadi. Jadi yang tadinya kaki tangan sudah kaku, kaki sudah kaku, mungkin lidah sudah kaku, bicara sudah nggak jelas, atau pipi ini tidak sensitif kalau diraba. Nah, ini nanti mereda. Habis itu untuk tidur mereda insya Allah. Penanganan stroke juga seperti tadi. Ketika Anda mendapatkan pasien stroke, sebelum Anda bekam, sebaiknya dilakukan al-fasdu. Jadi urutannya begini. Dipijit getar saraf dulu. Seluruh tubuhnya pijit getar saraf. Tangan, kakinya, kepalanya. Kepala tuh kasih air rambutnya. Pijit getar saraf kepala, terutama kepala. Sambil dipijeti sambil dikasih energi. Pijit getar saraf. Tujuan pijit getar saraf ini mengencerkan darah. Yang pertama, yang kedua, kalau ada molekul-molekul asam urat itu akan terurai, pudar. Ganasnya asam urat akan hilang, dan darah itu asam urat itu bisa dibawa oleh darah untuk dibuang. Seperti itu. Ini manfaat dari pijit getar saraf. Yang ketiga, kalau ada endapan-endapan mineral, dia akan terurai juga, pecah, sehingga bisa terbawa oleh darah dan terbuang. Manfaat ketiga pijit getar saraf. Nah, kalau orang stroke ini kepala dikasih air, pijiti sama, ya kan, tambah tekanan, turut gini, seret, turut terus, seluruhnya, terutama umum muhid. Kemam juga sini. Ini kalau orang tidur ini nempel tulang. Nah, bawah tulang ini ditekan-tekan. Bawah tulang ini. Terus ini. Jadi pot sambungan antara tengkorak kepala dengan leher. Ini dipijit terus, diurut terus. Habis itu difasad. Jangan dibekam dulu, difasad dulu. Yang difasad mana sama tadi. Ibu jari-jarinya fasad semua. Oke, sudah difasad semua. Jari-jari berlanjut di telinga. Telinga ini ada titik yang paling tinggi ini difasad, tusuk 4 kali. Terus ini di sini nih. Ada jendolan gini.
samping ini. Nah ini ditusuk 4 kali. Jadi nusuknya dari belakang. Ini daun telinga depan, yang belakang ini, yang belakang yang ditusuk. Tusuknya belakang 4 kali. Yang atas ditusuk 4 kali. 2 titik insya Allah cukup. Lebih banyak boleh, tidak masalah. Darahnya kalau yang di telinga cuman hanya netes sedikit, hanya berupa titik, tapi itu penting sekali. Ini akan mengaktifkan saraf. Setelah itu baru lidah. Pakai sendok. Jadi lidah itu ke atas kan. Pakai sendok. Tusuk. Jadi enak sebenarnya. Kalau sudah terbiasa lidah naikkan ke atas, nempel, lidah tarik sedikit, langsung tusuk. Tak. Harus cepat. Di bawah lidah ini ada urat darah yang kelihatan biru. Apalagi udah stroke kelihatan biru. Nah ini tusuk 4 kali itu. Lidah ya, urat darah yang kelihatan biru ini tusuk 4 kali. Darah keluarkan pakai tisu otomatis, diludahkan tidak masalah. Ini Al-Fasdu untuk orang stroke. Nanti kalau setelah di Al-Fasdu ini seminggu lagi aspal Al-Fasdu lagi, fasad lagi. Hari-hari dibekam. Pengobatan stroke sistem paket. Kalau sistem paket yang pengobatannya setiap hari dibekam. Bekamnya di titik yang berbeda. Titik stroke yang utama umum head. Ini wajib ini. Ini titik yang wajib dibekam nih. Terus yang kedua ini. Kalau orang tidur tanpa bantal ini tulang ini menempel. Nah di bawah tulang ini persis ada cekungan. Cekungan ini yang bekam 2 titik ini kiri kanan. Terus di titik tidur ini bawah ini sambungan tengkorak dengan leher ini pas bagian tengah ini usahakan dibekam. Habis itu baru sini tengkuk terus pundak kiri kanan. Ini titik yang wajib stroke. Pundak kiri kanan pundak. Jadi tengkuk mati, pundak kiri kanan. Ini yang wajib dibekam. Selebihnya tinggal kasusnya. Stroke kenapa? Karena kalau kolesterol tinggi, bekam titik livernya. Kalau gulanya tinggi, bekam titik diabetesnya. Seperti itu. Hari pertama dibekam itu, hari keduanya ya kan dibekam di titik ujung-ujung otot, mulai ke ujung-ujung otot. Misalkan kalau ini stroke ini, ujung otot bawah sini bekam, ya kan sini ujung otot, sini bekam, sini bekam, ujung otot dibekam, ujung tendon otot itu dibekam. Besoknya cari lagi ujung tendon otot dibekam. Jangan lupa dicari titik sembuh, titik kesembuhannya dicari. Yang membedakan Anda seorang tabib bahasa alam atau bukan itu di titik kesembuhannya. Kalau yang tadi saya omongkan tadi itu adalah titik standarisasi pengobatan stroke. Nah, kalau Anda tabib bahasa alam, Anda harus mencari lagi beberapa titik kesembuhan. Sama-sama stroke, sama-sama disebabkan oleh kolesterol tinggi, titik kesembuhannya beda letaknya. Titik kesembuhan itu jarang yang ada di titik standar. Dia tersembunyi. Itulah yang Allah memberikan rahasia. Disitulah Allah memberikan rahasia, ya kan, ada titik yang sangat vital untuk kesembuhannya. Kalau titik itu tidak disembuh, orang itu bisa sembuh, bisa, tapi lama sekali. Kalau titik itu disembuh, cepat. Saya pernah mengobati orang stroke hanya 3 hari sembuh, alhamdulillah. Pernah. Pas ketemu titik kesembuhannya. Yang titik kesembuhannya kadang nggak ketemu, wah susah. Saya mengobati orang stroke tidak sembuh banyak, yang sembuh juga banyak. Seperti itu. Jadi caranya bekam titik stroke seperti tadi yang saya terangkan. Yang pertama yang dilakukan adalah penanganannya
terapi getar saraf. Maka Anda tabib bahasa alam harus bisa getar saraf. Kalau Anda tidak bisa terapi getar saraf, susah ngobati orang stroke. Setelah terapi getar saraf baru di fasdu, setelah fasdu baru bekam. Nah, terapi petirnya ditaruh di mana? Terapi petirnya ini setelah selesai di bekam. Bukan getar saraf langsung dilanjut terapi petir, enggak. Getar saraf dulu, al-fasdu, bekam, petir, atau terapi getar saraf, bekam, petir. Kalau al-fasdunya kemarin sudah, sekarang jatahnya bekam, ya berarti getar saraf, bekam, petir, terapi petir. Tetapi kalau bisa, ini biar pasien stroke cepat sembuh ini. Ini sebelum terapi getar saraf tadi, pasien itu diusahakan di terapi sauna. Terapi sauna tidak harus tabib yang menerapi karena lama kan. Nah, ini harus pihak orang rumah, pihak keluarga. Maka harus dikasih tahu terapi sauna. Cara termudah terapi sauna, kalau tidak punya box sauna, ya Anda beli plastik yang bentuknya seperti sarung. Beli saja ya 1,5 meter atau 2 meter. Jadi plastiknya itu plastik kayak sarung, itu banyak ini. Di toko-toko material, toko-toko pertanian banyak, beli saja 2 meter. Jadi kayak sarung, pasien duduk di kursi. Misalnya seperti saya ini, plastik masukkan seret sampai ke bawah, atasnya ini ditali aja, atas tali. Nah, nanti sebelum plastik dimasukkan disiapkan panci, 2 buah panci, ditungku di kompor 2 buah tungku. Nah, panci ini gunakan untuk merebus serbuk sauna. Serbuk sauna direbus. Serbuk sauna bisa beli di herbal bahasa alam yang ada di Tokopedia. Harganya 70.000. Tinggal ditambah spesifikasinya apa. Kalau orang diabetes ditambah apa, orang kolesterol tinggi ditambah apa. Nah, di video tentang serbuk sauna sudah saya terangkan tambahannya. Jadi panci itu gunakan untuk merebus serbuk sauna sampai mendidih. Lalu pasien itu dimasukkan ke tadi plastik yang seperti sarung tadi, selep. Ini nanti plastik panci ini diambil, diangkat, taruh di bawah kursi pasien tadi. Tutupnya dibuka, uap itu akan keluar, uap panas dulu, ya kan? Nanti kira-kira 1 menit 2 menit ganti panci yang satunya mendidih ini, ambil, taruh di bawah, buka bulnya tadi, yang panci yang pertama itu diambil, jangan keluarkan, rebus lagi mendidih. Begitu ini mendidih, panci yang di bawah, ya kan, yang ini ambil, taruh lagi bawah kaki, buka lagi bul panci yang kedua tadi, ambil lagi, direbus lagi, terus berselang-seling. Ini pihak keluarga. Kalau tidak punya box sauna, kalau Anda punya uang, bisa beli box sauna di Herbal Bahasa Alam. Insya Allah nanti segera akan saya produksi. Box saunanya ini portable, bisa dibawa-bawa ketika pasien Anda ada di mana, misalkan di Cikarang, Bekasi. Ya kan, Anda yang terapi, pasien minta terapi sistem paket, bawa box saunanya, sauna situ, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, bawa lagi. Ada pasien lagi misalkan di Perumna 1 Bekasi, ya bawa lagi, seperti itu. Box sauna portable, bongkar pasang, enaknya di situ. Jadi kalau mau cepat sembuh, sebelum dilakukan terapi oleh tabib tadi, maka pihak keluarga melakukan terapi sauna kepada pasien. Sauna selama 15 menit, sudah cukup insya Allah. Setelah itu tabib datang, tinggal terapi getar saraf di al-fasdu.
di terapi petir, atau getar saraf dibekam terapi petir. Insya Allah seperti itu. Kalau setiap hari dilakukan terapi untuk bekamnya di titik yang berbeda tentunya, itu insya Allah pasien akan lebih cepat sembuh. Ini pengalaman saya. Banyak sekali pasien yang sembuh dalam waktu 2 minggu, bahkan 1 minggu sembuh pun banyak, dengan cara tiap hari diterapi, terapi intensif. Itulah fungsinya terapi sistem paket yang ada di Bahasa Alam. Terapi paket mahal-mahal memang. Harganya 3 juta kalau terapi paket untuk pasien. Tapi jamunya sudah tidak beli, sudah disediakan oleh tabib semua. Dan jamunya jamu berkelas, bukan jamu biasa, jamu yang berkelas. Seperti itu. Jamu yang paling mahal di Bahasa Alam yang dipakai seperti itu. Dan sudah terbukti banyak menolong pasien. Jamunya seperti itu. Nah, stroke itu ada 3 kelompok yang perlu Anda pahami. Jadi orang stroke itu ada 3 kelompok berdasarkan indikasinya dan berdasarkan penyebabnya. Jadi kalau saya amati, ini pengamatan saya pribadi mengamati karena sudah lama sekali menangani orang stroke bermacam-macam, ya kan? Kalau stroke itu disebabkan oleh gula darah yang tinggi atau diabetes, ciri khasnya atau indikasinya, ciri khasnya itu tangannya lemes, kakinya lemes, tidak punya tenaga. Jadi tangan ini lemes, ini tangan ini lemes, tidak punya tenaga, lemes tangannya. Ini ciri khasnya diabetes. Ini stroke yang paling mudah sembuh. Stroke model gini paling cepat sembuh, paling mudah diterapi. Walaupun sebaiknya terapinya diawali dengan terapi paket, terapi intensif tadi, tiap hari diterapi, biar cepat sembuh. Kalau terapinya seminggu sekali, ya lama otomatis. Tapi bisa sembuh terapi pasien stroke semacam ini, cepat sembuh insya Allah. Yang kedua, stroke yang disebabkan oleh kolesterolnya tinggi atau trigliseridnya tinggi. Kalau kolesterol itu istilahnya LDL, low lipid density, low density lipid, LDL. Lemak dengan berat jenisnya paling ringan, namanya kolesterol. Stroke karena kolesterol itu lemak dengan berat jenis paling ringan. Dia bentuknya butiran-butiran mengambang karena berat jenisnya paling ringan. Kalau Anda melihat soto, orang bikin soto itu ada lemak yang ngambang butir-butiran, itulah kolesterol namanya. Tubuh kita butuh kolesterol, tapi kalau kebanyakan kolesterol itu akan nyumbat di pembuluh darah kapiler. Akibatnya apa? Memacu jantung untuk memompa dengan keras. Ketika dipompa dengan keras, tekanan darah naik, ini bisa menyebabkan pembuluh darah tersebut pecah. Kalau pembuluh yang pecah, pembuluh kapiler otak, ya tadi stroke tadi. Kalau stroke karena kolesterol dan trigliserid itu sama. Trigliserid itu lemak juga, tapi butirannya sangat lembut, dia menyatu dengan darah, darahnya menjadi kental. Karena darahnya kental, jantung ini harus memompa darah dengan power yang lebih, dengan tenaga yang lebih. Artinya apa? Tekanan darah tinggi. Ini kalau menghantam pembuluh darah kapiler, pembuluh darahnya kecil, ruas itu bisa pecah pembuluh darahnya. Ciri khas seseorang yang stroke karena kolesterol atau trigliserid itu, jadi ini telapak tangan ini tidak lurus ke bawah, enggak. Kalau diabetes dia lemas ke bawah, ini dia cenderung gini. Kalau cenderung ini lengan ini dia stroke karena kolesterol. Ini kalau diginikan kembali lagi,
Ini kolesterol nih, ciri khasnya. Ini diluruskan gini, kali kembali lagi. Tapi tidak terlalu kaku, diginikan tidak sakit ya. Diluruskan nggak sakit, tapi nanti kembali lagi. Stroke model itu bisa sembuh. Saya mengobati stroke karena kolesterol banyak yang sembuh alhamdulillah, tapi lama. Lebih lama daripada stroke yang karena diabetes. Terus kalau stroke yang paling susah ini stroke karena asam urat. Jujur saya banyak gagalnya. Kalau sudah sampai mengunci. Nah, stroke yang asam urat karena sudah mengunci itu biasanya terbawa sampai mati. Sampai mati ya stroke. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya ini bukan hanya gini, ini kan bukan hanya kalau stroke tadi ini. Ini gini, ini siku ini. Ini kuaku ini. Ini kalau digini kan sakit sekali. Terus kembali lagi. Sakit sekali ini. Kalau digini kan. Kembali lagi ini ngunci udah. Sangat susah. Walaupun saya jarang mengobati pasien stroke seperti itu sampai sembuh, bisa sembuh. Tapi tetap masih punya peluang sembuh. Maka harus diupayakan. Kenapa? Karena ada hadis likulidain dawaun. Apapun penyakit pasti ada obatnya. Nah, obatnya kita cari. Seperti itu. Jadi kalau diabetes, kolesterol, jamunya ada semua, sudah saya bahas di video yang lain. Seperti itu. Tinggal buka video tersebut. Diabetes jamunya apa saja, kolesterol jamunya apa saja, yang diobati apa saja. Nah, kalau Anda menemukan pasien stroke seperti itu, ya kan, tinggal buka videonya. Rempah saunanya ditambah apa saja pasien ini. Nah, ini ada di video yang lain, video tentang rempah sauna tadi. Sudah saya bahas juga seperti itu. Yang perlu Anda camkan tadi, hadis likulidain dawaun, apapun penyakit pasti ada obatnya. Sesungguhnya Allah ini menurunkan obat dulu, jamu dulu. Barulah Allah memberikan penyakit pada seseorang. Tinggal orang tuh tahu nggak jamunya apa, jamunya di mana, seperti itu. Kalau kita berpikir sejarah zaman dahulu, bukan semodern ini, perjalanan antar kota masih sangat jauh. Ya, baik medannya, baik kendalanya seperti perampok dan sebagainya, seperti itu. Tidak mungkin orang sakit di kota ini. Misalkan orangnya sakitnya di Madinah, dia mengambil obat dari Mekah, nggak mungkin. Padahal ada kata-kata likulidain dawaun. Berarti kalau orang Madinah, obatnya di Madinah. Itu yang jelas. Kalau Anda ini orang Banjarmasin, obatnya di Banjarmasin. Kalau Anda orang Bekasi, obatnya di Bekasi. Maka diperhatikan, kalau Anda stroke ingin sembuh, carilah obat di daerah Anda, di sekitar Anda. Jamu-jamu yang dari luar kota, misalkan Anda beli jamu dari Bahasa Alam, bagus untuk pengobatannya bagus. Tapi kesembuhannya kalau mau cepat harus ditambah jamu dari daerah Anda, sekeliling Anda. Nah, jamu itu bisa ditambahkan ke serbuk sauna. Nanti air rebusan sauna ini diminum, ini sebagai jamu. Sehari 3 kali ini sebagai jamu. Atau direbus khusus langsung diminum. Maka bahasa likulidain dawaun ini, obat itu ada di sekeliling kita sebenarnya. Kalau kita sakit, obat ada di sekeliling kita, ada di pekarangan kita. Obatnya ada di sekeliling kita, ada di pekarangan kita. Yang perlu dipahami itu kalau mau sembuh cepat. Maka jangan, wah saya harus beli jamu ini, harganya segini. Oh, semakin mahal semakin bagus kualitasnya. Tidak bisa. Kesembuhan itu tidak ada hubungannya dengan kualitas obat. Kesembuhan itu karunia Allah. Kalau pengobatan ada kaitannya dengan kualitas obat.
Bedakan antara pengobatan dan kesembuhan. Kalau pengobatan ada kaitannya dengan kualitas obat. Semakin bagus kualitasnya semakin baik. Kualitas bergaris lurus dengan harganya tinggi berarti semakin baik. Biasanya itu rata-rata. Tapi kalau kesembuhan tidak bisa. Bisa jadi ya kan Anda itu sembuhnya karena memakan cabai misalkan. Bisa. Kalau Anda misalkan seorang sakit ambien, cabai rawit 2 butir diuntal, tidak boleh terbuka kelopaknya, sehari 2 kali insya Allah sembuh. Bisa jadi dari sekeliling Anda. Bisa jadi jamunya pohon pisang yang ada di pekarangan Anda. Bisa jadi jamunya pohon pisang yang ada di kebun Anda. Pohon pisang itu anak ini potong jelas, ambil bulat ini, kulit luarnya dibuang. Ini di blender, kasih air jeruk nipis. Ini obat super untuk orang diabetes. Orang diabetes menjadi jamu. Ada stroke pakai jamu ini juga bisa. Sawah seperti itu. Nah, maka seorang tabib juga harus tahu ilmu herbal. Nah, ini saya latihkan. 3 tahun yang lalu mungkin pelatihan saya tidak sampai ke ilmu herbal. Tapi setelah ini ya kan, dan yang ke depan ini saya latihkan sampai ke ilmu herbal. Anda berlatih ke saya 3 hari full, mulai pagi sampai malam, istirahat ya insomnia, sholat makan seperti itu, mandi. Nah, mulai jam setengah 9 atau jam 8 sampai jam 10 malam biasanya seperti itu. 3 hari full. Ini sudah include, sudah termasuk ilmu herbal di dalamnya. Jadi Anda tidak harus tahu ini namanya apa, kandungannya apa, khasiatnya apa, enggak. Anda pakai metode saya. Ini rumput apa enggak tahu. Dicicipi, oh ini cocok ini untuk pasien ini. Ambil. Wah ini cocok lagi nih, tanaman ini cocok, ambil. Bu nanti ini nyari ini ya Bu ya, di pekarangan Anda sampai banyak ini. Ini direbus atau di blender, direbus, akhirnya diminum sehari 3 kali. Insya Allah sembuh. Likulidain dawaun, apapun penyakit pasti ada obatnya. Obatnya ada yang termanjur, termujarab, ada di sekeliling kita. Seperti itu. Ada di sekeliling pasien, obatnya ada di sekeliling pasien. Likulidain dawaun, obat yang termanjur, jamu yang termanjur ada di sekeliling pasien. Walaupun tetap memakai jamu-jamu yang cara kedokterannya seperti jamu produksi herbal bahasa alami, cara kedokterannya bagus, ditambah herbal dari lingkungan sekitar. Insya Allah cepat sembuh. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk tabib-tabib bahasa alam, juga bermanfaat untuk pasien dan keluarganya. Jika ini menurut Anda video ini ada manfaatnya, silakan di-share. Anda share di Facebook group, Anda share di WA dan yang lainnya. Ini menjadi amal jariahnya sampean, sedekahnya sampean. Seperti itu, sedekah tidak pakai uang. Informasi inti pun sedekah, insya Allah seperti itu. Terima kasih, saya Muhammad Taufik, herbalis bahasa alam, herbalis klinik pengobatan bahasa alam. Saya posisi saat ini ada di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali. Mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.